berikutnya, wah nama kita samaan ini Pak. Pak Sofyan yang akan mengajukan pertanyaan dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Silakan Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Kiai, ini mungkin sering terjadi pada keluarga kita baik yang lama ataupun sudah. Bagaimana memberikan porsi membantu karena suami ini punya keluarga, istri punya keluarga. Seringkali terjadi terlalu banyak membantu istri, suami itu berat, nggak ridho. Terlalu banyak membantu keluarga suami, istri juga nggak ridho. Bahkan sampai terjadi konflik. Ya, ini bagaimana memberikan porsi yang sebenarnya sehingga suami ketika banyak membantu keluarga istrinya, suami itu ridho. Sebaliknya, ketika suami pun membantu keluarga suaminya. Istri itu dengan gembira. Itu mohon penjelasannya sehingga porsi-porsi ini bisa kita laksanakan dan tidak menjadi konflik. Menjadi suami yang adil begitu ya. Adil, istri pun juga berlapang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Riza Muhammad. Ya, ini tugas suami. Tugas suami adalah mengubah karakter istri yang awalnya pelit menjadi dermawan. Kadang ada satu rumah suaminya royal, istrinya pelit. Istrinya pelit, suaminya royal atau sebaliknya. Nah, ketika melihat kondisi seperti ini, prinsip yang pertama, ingat istrimu adalah amanat. Karena istri adalah amanat, maka tanggung jawab suami adalah mendidik karakternya agar bisa menjadi istri yang soleha. Bagaimana caranya? Ada 4 kriteria istri penghuni syurga. Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila hadkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Perempuan yang rajin salat 5 waktu, rajin berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia dijamin masuk surga dari pintu manapun. Berarti prinsip yang pertama adalah bagaimana mendidik istri secara agama dan paham agama untuk bisa menyayangi mertuanya seperti emak kandungnya sendiri. Karena selama ini ibu-ibu terlalu banyak nonton sinetron. Judulnya Menantu vs Mertua. Akhirnya apa Pak? Film ini mendidik cara berpikir mereka Pak. Di mana mertua mereka itu musuh mereka. Itu musuh mereka. Nah, ideologi film-film yang tertanam inilah yang terkadang membuat istri terpengaruh gaya hidup yang tidak baik. Maka harusnya ditanamkan, ibuku, ibumu. Artinya setelah menikah punya 2 orang ibu. Ibu kandung dan ibu mertua. Perlakuannya sama. Kadang ibu tidak begitu. Dimarahi emak sendiri santai. Dimarahi emak mertua. Awas kan gak bisa seperti itu, betul. Ingat, konsep pernikahan, dalam pernikahan mertua dan ibu kandung itu sama. Sehingga perlakuannya harus sama. Nah, dalam konteks seperti ini, maka kita akan menerima kalau suami ngasih duit buat emaknya, istri mendukung dong. Pak, kasih berapa? 5 juta. Ya Allah Pak, kok sedikit amat? Jangan 5 juta dong. Berapa? 15 juta. Kan enak, ya enggak? Mensupport. Karena apa? Sudah satu visi dan misi. Pendidikan suami yang baik, dididik agama istrinya dengan baik, maka insya Allah ia akan mensupport semua apa yang dilakukan suami. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan akan berbalas kebaikan.
Jadi kalau suami berbuat baik kepada ibunya, itu baik dong. Dan kita harus dukung dong. Karena kebaikan yang dilakukan kepada ibunya, dampaknya adalah kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Ibu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat ke-7. Kalau engkau baik, maka balasan dari Allah baik. Maka setiap dukungan kebaikan, mensupport suami selama melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda berupa kebaikan yang indah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya.